Sejak tahun 2014, Trade Union Rights Center atau TURC sebagai submitra International Labour Organization atau ILO telah mendampingi perempuan pekerja rumahan. Kegiatan ini turut didukung oleh pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia melalui MAMPU, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mulai tahun 2016. TURC sebagai mitra MAMPU mengawalinya dengan pengorganisiran kelompok pekerja rumahan di 6 wilayah, diantaranya DKI Jakarta, Tangerang, Sukabumi, Cirebon, Solo, dan Sukoharjo. Pada awalnya, kami hanya memiliki anggota sebanyak 60 orang di DKI Jakarta, 60 orang di Tangerang, 60 orang di Sukabumi, 50 orang di Cirebon, 30 orang di Solo, dan 30 orang di Sukoharjo. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik dan sektor yang berbeda-beda. Hal inilah yang membuat kami tertantang untuk membuat mereka kuat secara kapasitas kelompok. Hingga pada tahun 2017, kami berfokus pada penguatan organisasi kelompok pekerja rumahan, baik soft skill, teknik lobby, negosiasi, berbicara di depan umum, pemahaman hak-hak pekerja rumahan sebagai pekerja perempuan, dan kewajiban pemberi kerja, pelatihan penyadaran kritis mengenal jati diri pekerja rumahan, serta memperkenalkan rantai pasok pekerja rumahan. Perlahan, kami yakin apa yang kami lakukan mulai membuahkan hasil. Terlihat dari awalnya mereka yang masih tidak tahu posisi mereka sebagai pekerja rumahan, kini mereka terlihat banyak perubahan yang berarti. Perempuan pekerja rumahan mulai percaya diri untuk berbicara di forum. Mereka mampu membuka acara atau menyampaikan pendapat pada diskusi yang melibatkan pemangku kepentingan. Ada hal yang membuat kami bangga, di mana mereka mulai paham mengenai rantai pasok industri dan jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga pekerja rumahan tidak lagi dianggap sebagai pekerja murahan. Sehingga jati diri sebagai pekerja kini merasuk dalam jiwa para pekerja rumahan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan pekerja formal. Kegiatan ini terus berlanjut dengan penguatan yang kian beragam demi penguatan kelompok pekerja rumahan. Kemudian, pada tahun 2018, TURC merasa perlu untuk membentuk sebuah wadah yang bisa mempersatukan pekerja rumahan ini. Langkah yang ditempuh adalah membentuk Jaringan Pekerja Rumahan Indonesia atau JPRI yang terbentuk pada tanggal 8 Mei 2018. Semakin hari, pekerja rumahan makin kuat. Mereka telah mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah Sukabumi dalam perencanaan partisipatif daerah dengan kerangka SDGs yang responsif gender. Maka, dalam rangka memberi ruang aman bagi pekerja rumahan, TURC menginisiasi penyusunan draft rancangan peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang perlindungan pekerja rumahan dan sistem kerja rumahan. Ketika pekerja rumahan kami rasa makin kuat, kemudian TURC berpikir untuk bagaimana memberikan akses dana desa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi. Melalui Forum Musrenbang Desa, Musyawarah Desa atau Musdes, dan Musyawarah Dusun atau Musdus, proses advokasi dana desa ini berjalan di tahun 2019. Di Sukabumi, melalui Musrenbang Desa, pekerja rumahan berhasil mengusulkan permodalan berupa alat kerja mesin jahit dari alokasi dana desa Pondok Kasolendo. Usulan ini pun disetujui. Usulan pekerja rumahan di Sukoharjo juga masuk dalam daftar rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes. Khususnya di desa pojok, kini dapat mengakses alat-alat produksi kue sebagai program pemberdayaan ekonomi pada alokasi dana desa. Pada tingkat lainnya, TURC juga mendorong advokasi Rapermen Perlindungan Pekerja Rumahan bersama Serikat Pekerja atau Buruh Gartex. Gartex juga ikut mendorong advokasi Rapermen Perlindungan Pekerja Rumahan. Saat advokasi berjalan, kegiatan pengorganisiran juga tetap TURC lakukan. Salah satunya dengan langkah restrukturisasi kelompok pekerja rumahan dengan menggabungkan kelompok-kelompok kecil pekerja rumahan pada masing-masing wilayah menjadi jaringan pekerja rumahan di tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, dan kabupaten atau kota. Kegiatan yang menjadi bagian dari pemberdayaan ekonomi pekerja rumahan telah mencapai beberapa hal. Misalnya saja, TURC berhasil membentuk kelompok usaha bersama produksi furniture dengan bahan baku rotan sintesis dan alami di Cirebon. Tak hanya memproduksi, secara pemasaran juga kami dorong untuk penjualan secara daring melalui salah satu marketplace dengan nama toko PRJM. Saat produksi dan pemasaran terbentuk,
Untuk menanggulangi ekonomi yang lebih stabil, maka TURC juga mendorong pendirian koperasi produksi sebagai wadah perekonomian pekerja rumahan di Cirebon dengan sinergi bersama Dinas Koperasi dan UMKM Cirebon. Produk-produk dari pekerja rumahan juga kini telah merambah pasar yang lebih luas. Salah satunya adalah produk anyaman placemat dengan bahan dasar eceng gondok yang telah terdistribusi di IKEA. Saat pandemi COVID-19 ini makin merebak, pekerja rumahan ini sangat terdampak. Bayangkan, pada kondisi normal saja mereka sudah termarginalkan, kemudian saat pandemik seperti sekarang ini, mereka adalah golongan yang paling terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial. TURC melakukan pendataan pekerja rumahan terdampak COVID-19. Hasil pendataan di lapangan, tercatat jumlah pekerja rumahan secara keseluruhan sebanyak 749 orang, di mana 511 orang atau 68,24% pekerja rumahan kehilangan penghasilan. Hal tersebut diakibatkan karena pemberi kerja yang selama ini memberikan pekerjaan praktis tidak lagi memberikan pekerjaan, dan situasi ini tidak bisa diprediksikan kapan akan berakhir. Tak hanya itu, kami juga melakukan penggalangan bantuan bagi pekerja rumahan terdampak COVID-19. Sedikitnya 1.500 bantuan sosial bagi pekerja rumahan terdampak berhasil disalurkan. Keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 bagi pekerja rumahan ini harus ditangani dengan serius, sebab tanpa kondisi ekonomi yang stabil, pekerja rumahan tak akan bangkit. Untuk itu, TURC telah berhasil mengidentifikasi beberapa aspek yang dibutuhkan dalam upaya memperbaiki perekonomian pekerja rumahan, di antaranya kemampuan, permodalan, dan strategi. Dari segi peningkatan kemampuan pekerja rumahan, selama proses pendampingan TURC dan program Mampu, pekerja rumahan telah dibekali dengan kemampuan administrasi, marketing, lobby, dan negosiasi. Selain itu, pekerja rumahan pun banyak yang berlatar belakang penjahit, pedagang, pengayam, ataupun memiliki keahlian lain yang berhubungan dengan pekerjaannya sebagai pekerja rumahan. Di masa pandemik ini, banyak dari pekerja rumahan terpaksa beralih profesi agar bisa tetap bertahan hidup, dan hal tersebut membutuhkan dukungan berupa peningkatan kemampuan. Pada tataran permodalan, hasil survei yang dilakukan oleh TURC diketahui bahwa ada 511 dari 749 pekerja rumahan di wilayah dampingan TURC tidak memiliki penghasilan dan bergantung pada bantuan sosial. 171 orang mengalami penurunan penghasilan hingga 80% dan 67 orang beralih profesi dengan menjual makanan atau cemilan. Dari hasil survei tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa pekerja rumahan tidak memerlukan dukungan modal untuk melakukan kegiatan usaha guna menopang kehidupannya agar kegiatan usaha ekonomi dapat berjalan dengan baik. Selain strategi, TURC juga memiliki mitigasi resiko terkait dampak ekonomi pekerja rumahan, salah satunya dengan memperkuat pemberdayaan ekonomi pekerja rumahan. Saat ini kita sudah berhasil melakukan pemetaan usaha kelompok pekerja rumahan pada masa pandemi COVID-19. TURC melakukan pelatihan-pelatihan yang kini telah menuai hasil. Misalnya pelatihan kuliner di Solo dan Sukoharjo, pelatihan budidaya jamur dan pengolahan pasca panen jamur di Sukabumi, pengolahan nugget jamur, keripik jamur, dan sosis jamur. Pembentukan koperasi pekerja rumahan di wilayah dampingan pekerja rumahan sebagai daya ungkit perekonomian pekerja rumahan. Di Jakarta, TURC membentuk koperasi produsen dengan fokus pada penjualan sembako, bahan pangan, dan perikanan. Sedangkan di Tangerang, fokus pada kegiatan konveksi. Sukabumi fokus pada kegiatan penjualan sembako dan konveksi. Sedangkan di Solo dan Sukoharjo lebih berfokus pada penjualan sembako. Pandemik membuat kebutuhan sayur mayur meningkat, namun pada lingkungan perkotaan menjadi sulit untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Solusinya adalah TURC mendorong urban farming sebagai strategi ketahanan pangan pekerja rumahan di wilayah Jakarta dan Tangerang. Ini juga bentuk penyadaran kritis kepada pekerja rumahan Jakarta dan Tangerang tentang pentingnya bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sayur di tengah kesulitan ekonomi. Sehingga kini kebun hidroponik kolektif untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sayur telah tercipta.